Ya, kalau kemarin kita mendekati dari perhitungan luas, maka di sini kita akan mendekati dari perhitungan kemiringan. Ada 3 pendekatan, yang pertama itu selisih maju, yang kedua mundur, dan yang ketiga pusat. Untuk, gambar di grafik seperti ini kalau dia dalam bentuk selisih maju, di mana ada X0 ke X1, kemudian ada height, itu adalah jarak X-nya. Untuk menghitung kemiringan, rumusnya itu adalah Y per X. Ini sudah dipelajari di kalkulus, maka kita tinggal gunakan di sini, F1 dikurang F0 dibagi dengan nilai H-nya. Ya, ini kalau dia adalah selisih maju, jadi kita menghitung kemiringan dari garis ini. Di ujungnya F0, kemudian F0 dan F1. Itu untuk yang selisih maju. Adapun yang selisih mundur berarti sebelumnya X0 ada X minus 1. Maka ini yang merupakan kemiringannya. Berarti F1, F0 dikurang F minus 1, di sini harusnya F minus 1 dibagi dengan H. Kemudian yang ketiga adalah central difference approximation. Di sini kita menggunakan nilai yang di tengah di sini. Nilai yang di sini ada yang ke X1, ini X1, X minus 1, ini kemudian kita hitung berapa kemiringannya dengan menggunakan rumus Y per X. Nah, untuk mendapatkan rumus yang kita gunakan di turunan numerik, itu diambil dari persamaan polinom Newton-Gregory yang kita turunkan. Ibu tidak terlalu menjelaskan lagi di sini bagaimana menurunkan fungsi, karena kita punya metode tersendiri. Ya, jadi misalkan F0 kita turunkan terhadap S, itu turunannya 0. S delta F0 per 1 faktorial kita turunkan, maka dia akan menjadi F delta F0. Ya, kalau diturunkan. Ini juga S kuadrat dikurang S kalau dikali masuk, ketika kita turunkan akan dapat rumus ini. Nah, jadi adapun untuk rumus S, bagaimana mendapatkan S, itu diperoleh dari X dikurang X0 dibagi dengan nilai H. Ya, jadi ini nanti dalam setiap metode pasti kalian mencari dulu nilai S. Jadi dia adalah X dikurang X0 dibagi dengan H. Yang pertama, kita menggunakan rumus namanya Newton-Gregory forward, di mana rumus ini digunakan untuk mencari titik yang terletak di sekitaran daerah awal. Misalkan nanti di rumus ada tulisan seperti ini, intervalnya anggaplah misalkan dari 1 sampai 8. Nah, kalau misalkan kalian mencari, tentukan F aksen 1, otomatis kalian gunakan di sekitaran daerah awal yang berada di sekitaran angka 1 ini. Kalau misalkan gunakan di sekitaran daerah akhir, itu kita gunakan rumus yang lain. Begitu pula yang di tengah. Jadi untuk NGF, dia hanya di sekitaran angka 1 saja yang kita gunakan rumusnya. Jadi nanti langsung masukkan saja rumus yang ada di sini untuk perhitungan NGF-nya. Adapun untuk perhitungan tabel, ini adalah tabel NGF, karena setiap metode beda tabelnya. Ya, tabelnya ini yang nilai X dan Fx, ini didapat dari soal, karena dia adalah NGF, maka kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Adapun rumus ini mulai dari delta F, delta kuadrat, sampai pangkat 5, dan seterusnya. Ini tergantung jumlah datanya, tidak harus sampai derajat 5. Oke? Misalkan delta F0, ya itu didapat dari F1 dikurang F0. Delta F1 didapat dari F2 dikurang F1. Dan seterusnya. Delta kuadrat F1 berarti delta F2 dikurang delta F1. Bisa dipahami ini untuk perhitungan dari tabel NGF. Sudah bisa membuat untuk tabel NGF? Bisa dipahami? Kalau misalkan delta pangkat 3 F1, bagaimana caranya menentukan nilai delta pangkat 3 F1? Yang ini. Ada yang bisa sebutkan bagaimana caranya? Delta pangkat 3 F1 bagaimana? Senal. Ini delta pangkat 3 F1 didapat dari, coba diulang. Delta 3 yang mana ini? Ini nak, ini nih. Yang sebelumnya.
Kalau ditambah angka 3 berarti delta kuadrat F2 dikurang delta kuadrat F1. Bisa dipahami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Bisa? Contoh. Misalkan delta pangkat 2 F3. Apa rumusnya? Bagaimana caranya dapat? Delta kuadrat F3. Itu didapat dari yang mana diperkurangkan? Delta F4 kurang delta F3, Bu. Oke, benar. Ini dikurangi dengan delta F3. Maka akan diperoleh delta kuadrat F. Ya, bisa dipahami semua, Dik? Jadi semua sama seperti itu. Ya, jadi kalau kalian kerja di Excel itu bisa langsung. Ada pertanyaan di tabel NGF? Oke. Ya, kita lanjut. Kalau tidak ada, yang kedua itu adalah di sekitaran daerah akhir. Seperti yang dijelaskan, ketika yang ditanyakan X-nya di akhir, maka yang kalian gunakan itu adalah rumus NGB. Misalkan ada 1 sampai 8 X-nya. Di sekitaran 8, 7, sekian, maka kalian menggunakan untuk NGB. Ini adalah angka yang dimasukkan. S-nya sama tadi, rumus X-nya X kurang X0 dibagi dengan H. X-nya itu yang dicari, misalkan F aksen 8, berarti 8 dikurang X0-nya berapa? Ya, kemudian ini digunakan dari tabel. Kita lihat tabel NGB seperti ini. Ini yang masuk di rumus, yang dilingkari. Makanya sengaja dilingkar di sini, supaya kelihatan di rumus. Cek, suaramu jelas kedengaran? Iya, Bu. Oke. Ya. Jadi adapun untuk rumusnya sama, misalkan delta kuadrat F minus 4, berarti ini yang diperkurangkan. Yang di bawah kurang yang di atas. Angkanya nolnya di bawah, min 1, min 2, min 3, minus 4, minus 5, karena dia adalah backward. Yang terakhir adalah Stirling. Stirling digunakan ketika kita mencari di tengah-tengah, dia bukan di awal ataupun di akhir. Kalau misalkan tadi 1 sampai 8, berarti ketika ditanyakan sekitaran 5, 6, 4, maka kalian menggunakan Stirling. Ya, ini angkanya H itu adalah selisih X-nya, kemudian S-nya sama tadi rumus yang sebelumnya. Adapun nilai F itu didapat dari tabel. Tabel NG Stirling, dia seperti ini, nolnya berada di tengah. Oke, bisa dipahami kapan digunakan NGF, kapan digunakan NGB, dan kapan kita menggunakan Stirling. Intinya kalau sekitaran daerah awal NGF, akhir itu NGB, dan dia berada di tengah, itu kita menggunakan Stirling. Oke, lanjut. Ini contoh. Ini adalah contoh bagaimana menentukan NGF, NGB, dan Stirling. Kita perhatikan di sini, rumus yang digunakan untuk F aksen 1,3 itu apa? Apakah NGF, NGB, atau Stirling? Ada yang bisa jawab? Kira-kira ini kita pakai NGF, NGB, atau Stirling? Bisa dipahami ini? Ini aksen 1,3 itu berada di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Oke, Ikram. Ya, benar. Dia berada di awal. Berarti kita menggunakan rumus apa? Kalau di awal? Oke, benar jawabannya. Forward, backward, atau Stirling? Kalau forward berarti di awal.
Ya, dikram. Oke, benar, Dik. Karena dia adalah di awal, berarti kita gunakan forward. Kalau yang terakhir ini adalah backward, berarti kita gunakan ini. Karena dia berada di sekitaran nilai akhir. Dan berikutnya adalah Stirling. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan coba mensimulasikan dari contoh tersebut. Ya, Ibu buka dulu di Excel. Oke, jadi kita buat dulu untuk tabelnya yang tadi di slide. Oke. Ya. Jadi perhatikan ini tadi adalah dari soal semua, 1,3, 1,5 dan seterusnya. Ini kemudian ketika ditanyakan F aksen 1,3 berarti kalian menggunakan NGF. Nah, jadi perhatikan untuk rumusnya, kalau kita kerja di Excel ini langsung saja kita kurangkan. Untuk D1E berarti ini kita kurangkan dengan yang di atasnya. Oke? Ya. Ya, ini kita kurangkan. Begitu pula yang di sini berarti sama dengan yang di bawah dikurangi dengan yang di atas. Kalau nanti kalian ujian dan ada muncul tabel, silahkan gunakan saja kalkulator. Ya. Oke, bisa dipahami nih? Nah, ini bisa langsung di copy saja kalau kita gunakan Excel. Oke, ada pertanyaan di tabel NGF? Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Kita ubah dia number. Oke. Ini untuk 0, ya karena dia adalah NGF. 1, 2, dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Ya, jadi ini adalah untuk tabel NGF. Dia mulai dari 01 sini. Yang kedua, kalau tidak ada pertanyaan di NGF, kita langsung di NGB. Ini NGB. Ya, jadi kalau NGB berarti backward. Kita mulai sebenarnya sama semua yang ke belakang, ini hanya mulai dari 0, -1 dan seterusnya. -2, -3. Oke? Ada yang mau ditanyakan di NGB? Ya, jadi ini kalau NGB. Jadi kita ke backward. Dan yang terakhir adalah Stirling, yang diubah itu hanya nilai C-nya saja. Nilai S-nya saja. Ya, berarti sama tadi, nolnya itu di tengah. Ya. Ya. Oke. Oke, ini sudah selesai untuk tabelnya. Ada yang mau ditanyakan terkait tabel, sudah bisa semua untuk membuat tabel. Jadi nilainya akan sama, tapi beda nanti angka yang akan kita masukkan di dalam rumus. Oke, itu kalau kita menggunakan yang NG. Ya, jadi itu semua dari tabelnya, mulai dari NGF, NGB, dan Stirling. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut.
Ibu, jadi kalau sudah jadi tabelnya, ini Ibu sudah copy untuk rumus yang ada di slide tadi. Jadi rumus yang ada di slide, kita coba ke NGF. Perhatikan di tabel NGF, ini model tabelnya, kita bandingkan di sini. Berarti ini F0, ini adalah delta F0, delta F kuadrat F0, delta pangkat 3 F0, pangkat 4 F0. Jadi semua yang di atas di sini adalah F0, yang paling di atas dari setiap kolom. Dan kita perhatikan di sini semua yang masuk rumus itu adalah delta F0. Makanya di sini kita berikan tanda seperti ini. Ya, supaya bisa kelihatan bahwa ini nanti yang akan kita masukkan di dalam rumus. Oke. Ya, jadi seperti ini yang kita masukkan. Kalau sudah, ini kemudian kita masukkan di dalam rumus dari NGF. Makanya di sini F aksen 1,3 sama dengan 1/H, hanya itu adalah 0,2. Kemudian delta F0 ini 0,813, 2S kurang 1. Karena S-nya, S, ada yang masih ingat apa tadi rumusnya S? Bagaimana caranya mencari S? S sama dengan X dikurang X. Ya, ini ada di slide. X dikurang X0 dibagi dengan H. Ya, jadi kalau di sini berarti X-nya adalah yang dicari. Maka kita dapatkan 1,3 dikurangi dengan X0 ini. X yang pertama, 1,3 juga dibagi dengan H-nya itu adalah selisih dari X. Maka dapat 0,2. Berapa hasilnya ini? Kalau kita hitung 1,3 dikurang 1,3 dibagi 0,2. Berapa? Maka berapa hasilnya nih? 1,3 dikurang 1,3 dibagi 0,2. Hasilnya sama dengan? Min 5,2. Enggak, min 5,2. Oke. Yang lain sama jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. 1,3 dikurang 1,3 berapa? 0. 0 dibagi 0,2? Min 1. Ibu ulang. Nggak bisa 0 dibagi 0,2. Nggak. 0. 0 nah. 0. Kalian bagi berapapun hasilnya sama dengan 0. Makanya di sini hasilnya akan sama 0. Makanya di sini S-nya jadi 0, tinggal min 1/2. Maka ini yang kedua, kemudian min 1/2 dibagi delta kuadrat F0-nya. Kita lihat contoh yang ketiga. Kita copy saja ini formatnya. Berarti yang ketiga ditambah, perhatikan suku ketiga yang pangkat 3. Delta pangkat 3, ini berarti 3S kuadrat jadi 0, dikurang 6S jadi 0, berarti tinggal 2/3 faktorial. Ini akan jadi 2/3 faktorial. Oke, ini 2/3 faktorial, berapa nilainya 3 faktorial? 3 faktorial berapa? Sudah bisa semua faktorial? Ya, karena faktorial ini akan kalian gunakan nanti untuk mencari, ini semua ada faktorialnya. Kalau kalian bingung penghitung, silakan gunakan di kalkulator. Berapa nilai 3 faktorial? Ada yang sudah dapat? Sudah bisa semua faktorial? Ya, jangan sampai masih bingung nih faktorial. Kalau 1 faktorial itu sama dengan 1. Kalau 2 faktorial berapa? 2 kali? Bisa dipahami untuk rumus faktorial? Jadi 3 faktorial berapa?
6, Bu. Oke, benar, Dik? Tadi 6. Dari mana dapat 6? Benar, jawabannya 6. Itu didapat dari 3 kali 3 kali 2. 3 kali 2 kali 1. Kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Berarti 4 faktorial berapa? 24. Oke, benar. 24. Nah, ya. Kalau 5 faktorial? 120. Ya, cukup ini saja dulu kita cari. Karena ini kan sampai 5 faktorial di rumus yang tadi. Oke, kita kembali. Ya, berarti di sini tadi kita dapatkan nilai dari 3 faktorial itu sama dengan berapa tadi? 3 faktorial? 6, Bu. Oke, berarti kita tuliskan di sini 6. 2/6 dikali dengan delta pangkat 3, berarti 0,041. Ini kita tuliskan 0,041. Oke, itu sudah selesai sampai suku ketiga. Kita lihat yang pangkat 4. Oke, pangkat 4 berarti ini. Ini yang ada S-nya itu akan jadi 0 semua. Berarti tinggal minus 6. Kita tulis dulu minus 6. Oke. Dibagi dengan berapa tadi 4 faktorial? 20. 24, Ibu. Oke, benar. Kita tulis delta pangkat 4-nya 0,007. 007. Kemudian ditambah. Yang terakhir yang pangkat 5. Oke, kita copy dulu. Berarti tinggal 24 karena yang ada S-nya itu akan jadi 0. Ini akan jadi 24. Oke, dibagi dengan 5 faktorial. Berarti dibagi dengan 120. 20. Dan yang benar. Dan yang terakhir 0,005. Jadi ini sudah selesai. Tinggal nanti kalian cari berapa nilainya. Oke, itu saja. Begitu pula untuk yang pangkat 2 dan pangkat 3. Nah, silakan nanti kalian teruskan. Pekan depan, Ibu akan tanya berapa hasilnya F aksen 1,3. Kemudian berapa nilainya F aksen yang kedua. NGB berarti yang 2,5 dan 1,9. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini ada 3 yang harus kalian cari. Oke. Ini tadi yang 1,3, kemudian 2,5 dan 1,9. Ibu kirimkan saja di grup supaya nanti kalian cari. Oke. Ini kelas A, Dik. Ibu kirimkan di WA. Itu yang kelas A. Oke. Jadi ada 3 yang kalian cari.